Halo Tribuners, ketemu lagi dengan tribunsolo.com di Liputan Travel. Kali ini, Tribun Solo akan mengajak kamu berkunjung ke makam dari seorang tokoh penting di Kampung Batik Laweyan. Laweyan menjadi daerah yang cukup tersohor di kota Solo. Karena batik, daerah ini menjadi mudah dikenal oleh masyarakat luas. Kecamatan yang berada di jantung kota Solo ini bahkan punya nama panggung khusus, yaitu Kampung Batik Laweyan. Bukan tanpa alasan, ini karena Laweyan menjadi cikal bakal batik di kota Bengawan. Di balik keistimewaannya, ternyata ada sosok yang berpengaruh mengubah Laweyan jadi lebih berkembang, yaitu Ki Ageng Henis. Tak hanya soal batik, ia juga punya peran besar dalam peradaban Islam di kota Solo. Hingga kini, makamnya pun masih jadi jujukan para tokoh publik untuk berziarah. Ki Ageng Henis hidup di era Kerajaan Pajang. Ia menjadi penasehat atau guru spiritual Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Pasarian Dalem atau makam Ki Ageng Henis berlokasi di Jalan Liris nomor 1, Belukan, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Makam Ki Ageng Henis berdampingan dengan saudaranya, yakni Ki Ageng Pandan Arang dan Nyai Ageng Pati. Di kompleks makam Ki Ageng Henis terdapat makam Pakubuwono II yang merupakan raja pertama Keraton Kasunanan Surakarta. Itulah mengapa makam Ki Ageng Henis disebut Pasarian Dalem, karena Pasarian Dalem sendiri memiliki arti harafiah sebagai kompleks makam. Kompleks makam dari keluarga kerajaan Mataram Islam itu hingga kini masih jadi jujukan bagi tokoh-tokoh publik untuk berziarah. Bahkan, setiap akan bergulirnya pemilihan umum kepala daerah atau pilkada di Solo, para calon wali kota silih berganti berziarah ke sana. Kalau pejabat lokal mungkin Pak Wali Kota atau Ibu Wali Kota pemilihan. dulu pernah ke sini. Ki Ageng Henis merupakan tokoh yang sangat berperan dalam perkembangan batik di Laweyan. Dulunya, daerah ini terdapat sebuah pasar rakyat. Pasar tersebut sangat terkenal dengan hasil kapas dan benang yang bagus. Pasalnya di Laweyan, dulunya banyak penghasil kapas yang juga ditopang daerah sekitar yang fokus pada produksi tersebut. Namun, kapas dan benang itu belum dikembangkan secara baik oleh warga Laweyan. Padahal, benang ini memiliki potensi yang sangat besar. Ki Ageng Henis yang saat itu mendapat tanah perdikan dari raja, menggugah warga dan mengajak untuk mengolah benang menjadi kain, lalu menjadi batik. Ini pun menjadi hal baru dan menarik buat masyarakat karena batik awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton. Tapi oleh Ki Ageng Henis kemudian dikenalkan dan diajarkan kepada masyarakat luas. Salah satunya kepada warga di Kampung Batik Laweyan yang hingga kini masih terus dilestarikan. Tak hanya mendirikan Kampung Batik Laweyan, Ki Ageng Henis juga merupakan salah satu tokoh awal penyebaran ajaran Islam di Solo. Ia merupakan ayah dari Ki Ageng Pamanahan yang merupakan ayah dari Panembahan Senopati atau raja pertama kerajaan Mataram Islam. Masjid Laweyan pun menjadi saksi sejarah yang saat itu didirikan oleh Ki Ageng Henis pada tahun 1546. Bagi kamu yang penasaran dengan lokasi Pasarian Dalem Ki Ageng Henis, yuk ikuti lokasinya. Akses menuju ke sana juga tidak sulit. Kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi agar lebih luasa dan fleksibel. Lokasinya pun dekat dengan Masjid Laweyan, sehingga bisa sekalian mampir beribadah di sana. Lokasi makam Ki Ageng Henis berada di bibir sungai atau kali jenes yang menjadi pembatas destinasi disebut dengan wisata Kampung Batik Laweyan. Pelancong juga bisa melewati kampung pengrajin batik untuk menuju makam Kiai Ageng Henis dan Masjid Laweyan yang berada di satu komplek yang sama. Jika kamu naik kereta dan turun di stasiun Purwosari, Kampung Laweyan ini hanya berjarak 1,9 km dari stasiun. Dari stasiun Purwosari, wisatawan bisa langsung menggunakan transportasi umum seperti ojek online menuju destinasi tersebut. Kalau kamu ingin menggunakan transportasi umum seperti BST, bisa menaiki koridor 3 dan nanti turun di halte Bareng. Lalu, berganti menggunakan koridor 3 yang mengarah ke barat. Sesampainya di Kampung Batik Laweyan, tepatnya di Langgar Merdeka,
Wisatawan bisa turun di halte dekat sana dan melanjutkan rute dengan jalan kaki, menyusuri jalan 3 negeri ke selatan menuju destinasi. Rute tersebut melewati kampung batik Laweyan yang juga bisa menjadi opsi bagi wisatawan menikmati momen liburannya. Berkunjung ke makam Ki Ageng Henis tak lengkap jika berkunjung ke Masjid Laweyan yang dikenal sebagai masjid pertama di kota Solo. Ki Ageng Henis jugalah yang mendirikannya. Masjid ini dibangun pada abad ke-16, tepatnya pada 1546, jadi usianya hampir 500 tahun. Ada mitos menarik di masjid ini. Warga sekitar percaya bahwa apabila ada yang nekat bermalam di sana dan tidur di sebelah beduk, dipercayai ia akan bangun berpindah lokasi di halaman depan masjid. Awalnya, bangunan masjid adalah sebuah pura yang kemudian diwakafkan oleh Ki Ageng Beluk, seorang tokoh Hindu yang kemudian memeluk Islam setelah berinteraksi dengan Ki Ageng Henis. Masjid Laweyan ini dulu juga menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Laweyan, yang saat itu merupakan jalur perdagangan yang ramai. Keberadaan Masjid Laweyan juga terkait dengan Kerajaan Pajang, karena Ki Ageng Henis mendapatkan dukungan dari Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang saat itu, yang menjadikan posisinya semakin kuat dalam menyebarkan Islam. Itulah mengapa Masjid Laweyan ini juga sangat erat dengan sosok Ki Ageng Henis. Masjid Laweyan sendiri terbilang cukup unik karena konsep bangunannya berbeda dengan masjid-masjid yang biasanya didominasi dengan kubah. Hal itu tak lain karena pembangunan masjid memanfaatkan bangunan lawas yang telah ada di lokasi, yakni pura Hindu yang kala itu dikuasai oleh sosok bernama Ki Ageng Beluk, yang kini namanya diabadikan sebagai nama Kampung Belukan. Dari informasinya, Kiai Ageng Henis disebut mampu mengajak Ki Ageng Beluk untuk memeluk agama Islam kala itu. Sementara, makam atau pasaryan dalam Kiai Ageng Henis sendiri berada di sisi selatan masjid yang terhubung dengan sebuah pintu. Di tempat ini juga ada joglo yang biasa digunakan untuk istirahat. Masuk ke dalam lagi, pengunjung diminta untuk melepas alas kaki lantaran sudah memasuki area makam keturunan dari Kiai Ageng Henis dan keluarga kerajaan Mataram Islam. Di sisi utara, terdapat pintu masuk menuju kompleks makam utama, di mana menjadi lokasi makam sejumlah tokoh masa lalu seperti Kiai Ageng Henis maupun Pakubuwono II. Setelah tahu sejarah dan seluk-beluk makam Ki Ageng Henis dan Masjid Laweyan yang didirikan, tak lengkap jika tak menelusuri kampung batik Laweyan dan mencari kuliner khas setempat. Berjarak 350 meter dari destinasi Masjid Laweyan, ada salah satu camilan yang cukup legendaris, yakni Lidri Laweyan dari kota Solo. Di buku kuliner Jawa dalam Serat Centini karya Wahyudi Pantap Sujata dan kawan-kawan, disebutkan bahwa lidri merupakan salah satu kudapan yang serat dari dalam Serat Centini, di mana naskah tersebut ditulis pada kurun waktu 1814 hingga 1823. Kalau ingin merasakan kuliner atau tempat jajan yang fancy, ada sejumlah kedai kopi kekinian seperti Saudagar Coffee hingga Next Door yang tengah hits di kalangan anak muda. Kalau budgetmu tipis, bisa mampir angkringan saja, seperti wedangan Gus Plengeh yang hanya berjarak 10 meter dari lokasi kompleks makam Ki Ageng Henis. Ada juga kafe dengan suasana heritage, yakni kali lokal yang cukup dekat dari destinasi lokasi wisata. Kulineran udah, selanjutnya cari oleh-oleh. Jangan khawatir, di kampung batik Laweyan banyak banget toko-toko yang menjual aneka barang dari kain batik, dari baju sampai tas unik. Semuanya produksi lokal. Kalau kamu lebih suka bawa pulang oleh-oleh makanan, tenang aja, ada Lidri Laweyan, keripik intip, dan jajanan khas Solo lainnya. Ada juga pusat oleh-oleh Jongke yang menyediakan banyak pilihan jajanan khas Solo. Pasar Jongke menyediakan berbagai pilihan mulai dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Terakhir, ziarah ke makam Ki Ageng Henis bukan sekedar ritual, tapi juga menjadi napak tilas sejarah mengenang langkah-langkah para pendahulu seperti Ki Ageng Salah, Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Henis yang telah menanamkan akar kebudayaan yang hari ini masih tumbuh kuat di kota Solo, khususnya di Kampung Laweyan. Jadi, kapan nih kamu berkunjung ke Kampung Batik Laweyan Solo? Sampai jumpa di liputan Tribun Solo selanjutnya ya.